Tapi apakah itu sistem yang mudah? Ya enggak. Jadi sistem demokrasi itu kan dimanapun di dunia kan bukan sistem yang gampang. Saya paling tidak setuju kalau persnya diatur oleh orang lain. Pers diatur oleh pers sendirilah. Nah, kalau diatur orang lain, undang-undangnya lah yang diatur itu. Ada proses peradilan yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Ada proses peradilan yang membutuhkan uang. Nah itu kan hal-hal yang sekarang kita alami yang perlu kita perbaiki. Apakah sistem peradilannya sendiri sudah ada? Sudah ada. Apakah sudah berfungsi? Sudah berfungsi. Apakah sudah berfungsi dengan baik? Sudah berfungsi dengan baik. Apakah bisa lebih baik? Pasti bisa lebih baik. Harus bisa lebih baik. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi negaranya maju, ekonominya maju, budayanya maju, tapi kemajuan itu dinikmati oleh rakyat secara rakyat juga ikut sejahtera. Karena bisa aja negaranya maju, rakyatnya tidak sejahtera kan, banyak negara yang timpang gitu. Nah, kita mengharapkan dua-duanya gitu. Negaranya maju, rakyatnya sejahtera. Menurut saya apa yang kita lakukan sekarang ya mau tidak mau dikatakan menuju ke sana gitu, karena mau kemana lagi kalau tidak. Tentu cita-cita itu kan cita-cita jangka panjang. Nah, jadi arahnya ke sana mestinya gitu. Dari besok harus lebih baik dari hari ini, lusa harus lebih baik dari besok begitu. Berarti kita tidak mengalami kemunduran lah. Jadi tidak mengalami kemunduran, mandek juga tidak, ya maju mungkin secara bertahap gitu. Tidak perlu tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti tersandung. Lebih baik seperti sekarang aja. Majunya ajak gitu. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat itu kita harus bersyukur. Berarti kita ada demokrasi. Berarti tidak ada halangan buat rakyat buat berbeda pendapat. Nah, jadi saya berpendapat itu bukan masalah. Yang penting bagaimana itu dikelola dengan baik kan, jangan sampai penjurus yang satu mau menang sendiri, ya jadi yang lainnya tidak mau kalah. Ya kalau memang dalam pengertian tentu tidak semua bisa maju bareng kan, mesti ada yang maju lebih banyak, ada yang maju kurang banyak, ada yang maju sedikit. Tapi yang penting semua mengalami kemajuan, semua ikut maju, cuma berbeda derapnya aja ya, derapnya tentu berbeda ada yang lain yang lebih maju, lebih cepat. Di Jawa tentu lebih cepat daripada di pulau-pulau jauh, di luar Jawa misalnya. Dan di Jawa sendiri antara perkotaan dengan pedesaan tentu derapnya berbeda, ya itu suatu hal yang saya tidak bisa mengatakan wajar, tapi ya terjadi begitu memang. Kan tidak bisa semua bareng-bareng. Jadi saya tidak merencanakan menjadi menteri misalnya. Saya tidak merencanakan menjadi apa gitu ya. Jadi semua berjalan dengan alamiah. Dan kita mensyukuri saja bahwa saya mendapat kesempatan banyak untuk berbuat buat bangsa. Waktu saya tamat sekolah, saya sekolah di Jepang kan. Betul. Kembali ke tanah air. Terus saya mengikuti yang waktu itu Milsuk kan, ada militer Sukaliyara, saya masuk ke sana. Angkatan Udara. Karena di Angkatan Udara, ya panjang lah perjalanan hidup saya. Akhirnya pada suatu titik saya diminta untuk maju ke ranah sipil. Untuk berada di ranah sipil. Ya terusnya begitu. Lebih pada teknokrat ya, karena saya tidak berpolitik praktis gitu. Artinya tidak ikut partai, tidak ikut kelompok ini, tidak kelompok itu. Jadi saya TNI. Jadi saya tidak menjadi Golkar aktif, ya tidak juga. Karena memang sudah pada masa itu Golkar dan TNI itu kan sejalan. Ada 3 jalur kan? 3 jalur. 3 jalur. Waktu itu kita baru membangun sistem. Bagaimana bisa kita membangun sebuah sistem yang demokratis, tapi sesuai dengan budaya kita, dengan keadaan kita dan sebagainya. Dan kalau sekarang itu kan sudah tertata.
demokrasinya sudah jalan, sistemnya sudah jalan. Sekarang bagaimana supaya kualitas demokrasinya, pencapaian sasaran-sasaran nasional, pengentasan kemiskinan, membangun manusia yang berpendidikan dan sebagainya. Nah, kita itu yang harus dicapai. Tidak hanya semata-mata merdeka atau tidak semata-mata mencari kesempatan. Sekarang kesempatannya kan sudah terbuka. Saya tidak melihat adanya tantangan yang membuat kita jadi was-was atau jinjo atau gimana gitu. Jadi setiap tugas, setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab itu kan ada tantangannya. Nah, itu tantangan itu kita anggap sebagai bagian daripada pekerjaan kita, bagian daripada tugas kita. Jadi tidak secara spesifik kita anggap itu sebagai suatu hambatan atau halangan. Setiap tanggung jawab itu kan mesti ada tantangannya. Ya, tantangan itu bagian daripada tanggung jawab itu. Jadi konsep sejahtera itu kan bukan konsep yang statis kan, dia kan dinamis. Misalnya apakah kita mau mencapai kesejahteraan ekonomi gitu ya, atau kesejahteraan sosial. Ya, tapi kalau dianggap sebagai pembangunan, pertumbuhan gitu, ya kalau ukurannya pertumbuhan, pendapatan per kapita, growth rate dan sebagainya, pemerataan, ya, nah itu kita menganggap bahwa tantangan kita ke depan adalah melepaskan diri dari keterbelakangan, ya, melepaskan dari kungkungan kemiskinan, ya, nah, dan relatif kan kita sudah mencapai cukup banyak kemajuan sampai sekarang ini di masyarakat kita juga. Di masyarakat misalnya sekolah tidak terlalu susah lagi lah. Di mana aja di semua tempat sekolah itu ada gitu. Tidak berarti mudah, tapi kan ada, tersedia, ada yang bisa memanfaatkan, itu bisa memanfaatkan. Middle income trap itu kan dari hasil kajian negara-negara banyak, pada manakala mereka mencapai tingkat pendapatan menengah, untuk maju ke tingkat pendapatan tinggi kan jauh lebih sulit. Jadi banyak sekali yang berhenti di pendapatan menengah. Kan middle income itu ada lower income, middle income, upper middle income. Di dalam middle income itu sendiri kan ada gradasinya gitu. Jadi negara yang bisa melewati itu menjadi berpendapatan tinggi kan nggak banyak. Dari pendapat menengah, terus habis dari situ harus berpendapatan tinggi gitu, seperti Jepang gitu ya. Nah, berapa tahun gitu akan mencapai seperti itu kita kan. Apakah betul cita-cita kita ke arah itu gitu. GBHN itu agak beda dengan RPJMN ya. Karena RPJMN itu kan programnya pemerintah. Kalau GBHN bukan programnya pemerintah, program yang dibuat oleh MPR untuk pemerintah jalankan gitu. Jadi bukan. Jadi kalau RPJM itu kan kayak repelita gitu. Nah ini kalau GBHN itu induknya gitu, bangunan besarnya yang dilaksanakan oleh repelita demi repelita. Ya pada waktu yang dirumus, jadi misalnya kalau di dalam GBHN tidak ada angka, tidak ada persentase, tidak ada, ya semua bersifat kualitatif lah. Nah kuantitatifnya itu diterjemahkan di dalam repelita. Berapa pertumbuhan per kapita, berapa sasaran-sasaran kita, bagaimana mengendalikan inflasi dan sebagainya. Jadi kalau GBHN itu ya lebih kualitatif lah. Untuk kita bisa membuat GBHN seperti dulu, sistem pemerintahannya harus dirubah lagi. Dulu kan ada yang membuat GBHN, yaitu MPR. Ya kan, sekarang MPR yang seperti itu kan sudah nggak ada. MPR sekarang hanya salah satu lembaga aja dari berbagai lembaga. Dan itu pun yang ada cuma pimpinannya kan. Lembaganya kan tidak berfungsi. MPR itu kan gabungan antara DPR dan DPD. Kan tidak pernah rapat. Rapatnya kalau 17 Agustus kalau barang. Jadi sudah berbeda masanya. Jadi ada GBHN itu harus ada yang membuat. Dan yang membuat itu harus mempunyai kewenangan yang cukup besar sehingga pemerintah harus melaksanakan. Kalau GBHN itu dibuat dan tidak dilaksanakan kan percuma.
Nah, untuk itu maka ada MPR, dan MPR itu di atas pemerintah. Jadi MPR itu berada di atas pemerintah. Pemerintah adalah di bawah MPR lah pada waktu itu. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh MPR. Itu kan konsepnya begitu. Cuma sekarang MPR itu sudah tidak seperti itu lagi. Ya, MPR sekarang berfungsi kalau mau melantik presiden, atau jika ada kekosongan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, baru MPR-nya berfungsi gitu. Kalau enggak ya nggak ada, yang ada DPR kan. Sehari-hari kan nggak ada MPR, yang ada DPR aja. Memang sudah harus begitu, sistem yang normal lah. Di semua negara di dunia kan ada parlemennya. Nah, yang punya MPR, barangkali di beberapa negara seperti Vietnam, yang sistemnya tidak demokratis ala barat gitu ya. Kalau di dalam demokrasi ala barat nggak ada lembaga seperti MPR. Yang ada lembaga seperti DPR. Kalau parlemen itu ada. Nah, tapi bahwa ada selain dari DPR ada utusan daerah, utusan golongan, itu menjadi MPR, ya yang ada cuma di kita. Ya kan sekarang kita punya RPJM MN ya, jangka panjang menengah. Nah, itu kan kita sudah punya, itu jadi pedoman oleh pemerintah, kan tiap pemerintahnya kan berganti tiap 5 tahun. Sedangkan itu kan ada jangka panjangnya 25 tahun. Jadi setiap 5 tahun, bagian 5 tahunnya itu dilaksanakan oleh pemerintah yang dipilih setiap 5 tahun gitu. Jadi RPJM itu atau rencana pembangunan jangka panjang dan menengah itu diterjemahkannya dalam repelita oleh pemerintah tiap 5 tahun. Kalau gampangnya, lebih mudahnya udah kayak zaman dulu. Karena kewenangan pemerintah itu kan keluar di jalan, keluarkan jalankan jalan gitu kan. Kalau sekarang kan harus disetujui DPR dulu. Setelah itu DPR nanti di daerah untuk pelaksanaan di daerahnya ada DPRD. Ya kan misalnya repelita dilaksanakan di Jawa Barat. Nah, bagian Jawa Baratnya kan harus DPRD gitu. Tapi apakah itu sistem yang mudah? Ya enggak. Jadi sistem demokrasi itu kan dimanapun di dunia kan bukan sistem yang gampang. Dan kita kan kalau dari segi sistemnya kan udah jalan. Setiap 5 tahun ada pemilihan umum. Pemilihan di DPR. Kemudian DPR-nya berfungsi menguasai pemerintah. Itu kan udah benar. Ada presiden mendapat mandat dari rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Dulu kan dipilih oleh MPR. Presiden itu dipilih oleh MPR dulu kan. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi mandatnya dari rakyat. Jadi MPR pun tidak bisa menjatuhkan presiden. Kecuali diatur dalam undang-undang. Ada pengkhianatan, ada kesalahan besar yang dilakukan oleh presiden. Sehingga MPR harus memberhentikan misalnya. Ada itu undang-undang dasar kita mengatur. Gitu. Kalau menurut pendapat saya, sistemnya sudah baik lah ya. Artinya, dikutak-atik apapun ya sistemnya ya keluarnya begitu juga kan. Jadi dari segi kita punya pemerintah yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk pembangunan. Kita punya Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi. Kita punya sistem hukum kehakiman yang independen. Jadi sistemnya sebagai sebuah negara demokrasi sudah benar. Aparatnya, kelengkapannya sudah ada. Dan sudah mulai berjalan lah. Jadi dari segi sistem sudah benar lah, on the right track gitu. Nah, tinggal cara kita melaksanakannya. Misalnya bagaimana pemilihan yang menjadi anggota DPR itu dari mana asalnya? Dipilih rakyat. Nah sekarang, dulu semua dipilih, sebagian diangkat. Pernah begitu? Sebagian dipilih, sebagian diangkat. Sekarang semua sudah dipilih. Dan itu dari pusat ke daerah. Di DPR, di provinsi ada DPRD provinsi. Di kabupaten, di kota ada DPR. Jadi secara berjenjang itu dilaksanakan sistem demokrasi kita secara menyeluruh dan tuntas gitu. Di sana sini masih tentu ada yang bisa kita sempurnakan. Ya sambil berjalan kita sempurnakan. Kebebasan berpendapat sekarang ini sudah luar biasa. Kalian gak dari pers, mau nulis apa aja kan bisa. Yang mengendalikan kan etika kita. Etika dari insan pers itu sendiri. Menulis
harus ada pertanggungjawabannya. Artinya yang kita tulis sudah jelas dasarnya, ada dasarnya. Pasti juga redaksi juga akan bertanya, bagaimana, dari mana dapatnya? Itu berita itu, kan itu harus ada. Pers yang bertanggung jawab kan seperti itu. Nah, kita harapkan sekarang persnya ya semua seperti itu kan. Jadi tidak ada lagi pers abal-abal gitu ya, yang hanya menjual berita atau bagaimana gitu. Jadi saya mempunyai perasaan atau pendapat kita sudah menuju ke arah yang benar. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan sistem ini. Menyempurnakan berarti mengirim orang-orang yang memadai ke dalam sistem itu. Jadi jangan asal mengirim sembarang orang menjadi anggota DPR atau DPRD. Karena demokrasi kita kan di situ sekarang. Kebebasan berpendapat itu kan bisa dilakukan, disalurkan melalui berbagai jalur kan. Misalnya kalau kaum politisi melalui parlemen. Di situ kan berpendapat, dan di parlemen itu semua anggota bebas berbicara. Ya, ada tata tertib yang mengatur, tapi bebas berbicara. Nah, kemudian untuk masyarakat luas ada pers. Pers ini kan mau tidak mau, walaupun yang menulis itu wartawan, semua berusaha untuk bahwa yang disampaikan itu ya mewakili pandangan masyarakat lah. Ya, atau kebenaran kita temukan dan kita buat dalam berita, kebenaran yang bermanfaat buat diketahui orang banyak, ya, atau perasaan yang ada di dalam masyarakat. Dan sekarang kan sudah berjalan. Saya termasuk yang merasa puas dengan pers kita sekarang, dengan sistem demokrasi kita yang antara lain dicerminkan oleh pers yang bebas. Ya, saya artinya sudah oke lah. Apa perlu disempurnakan? Ya memang perlu disempurnakan. Insan persnya tentu harus lebih mampu menjaring suara dari masyarakat dan lebih baik menyajikannya. Kan tantangan profesionalisme saja itu kan, profesi aja, dan tidak bisa diatur oleh orang lain. Saya paling tidak setuju kalau persnya diatur oleh orang lain. Pers diatur oleh pers sendirilah. Nah, kalau diatur orang lain, undang-undangnya lah yang diatur itu. Nah, jadi, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab itu adalah menjadi salah satu tiangnya demokrasi kan. Orang melihat adanya demokrasi itu tidak dengan melihat adanya pers yang bebas nggak di situ. Kalau kita pergi ke Rusia misalnya, apa memang ada nggak pers yang bebas kan begitu yang pertama. Ke Cina, apakah ada nggak? Nggak ada. Kita mengatakan Cina belum demokrasi seperti yang kita pahami. Saya berpendapat arahnya sudah benar. Tapi apakah ada masalah di dalam pelaksanaan? Ya jelas ada masalah. Ada hakim-hakim yang curang, dan curang kan ketangkap basah. Ada proses peradilan yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Ada proses peradilan yang membutuhkan uang. Nah itu kan hal-hal yang sekarang kita alami yang perlu kita perbaiki. Apakah sistem peradilannya sendiri sudah ada? Sudah ada. Apakah sudah berfungsi? Sudah berfungsi. Apakah sudah berfungsi dengan baik? Sudah berfungsi dengan baik. Apakah bisa lebih baik? Pasti bisa lebih baik. Harus bisa lebih baik. Jadi saya termasuk yang optimis. Ya, memang tidak puas kita kadang-kadang, tapi itu kan bagian daripada proses. Tapi saya kira masyarakat sudah bisa menaruh kepercayaan pada sistem kehakiman. Seperti sistem kehakiman kita juga. Banyak orang yang mengadukan masyarakatnya. Ya, jadi tidak menghakimi sendiri gitu kan, itu juga satu proses yang baik. Apakah sudah sempurna? Ya tentu belum sempurna. Di sana masih ada hakim yang nakal. Di sana sini ada yang pengadilan yang dibayar dan sebagainya. Itu ekses lah. Tapi itu bagian daripada bangsa yang sedang tumbuh ini kan. Begini, pemerintah punya partai-partai. Nah, partai-partai pemerintah juga di DPR kan. Nah, kalau partai-partai pemerintah itu besar, mayoritas gitu,
ya mereka mengontrolnya tentu sambil ya memberi pemahaman lah. Ini kawan sendiri gitu kan. Ya. Tapi pada dasarnya DPR kita bebas. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan gitu. Untuk bicara bebas. Jadi yang mengendalikan itu dia kan partainya. Anggota DPR itu kan dikendalikan oleh partai.